Jadi bagian dari dakwah kami, dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Hari ini kita langsung masuk tema aja. Tema kita tentang perjalanan ruh. Temanya agak berbeda hari ini tentang perjalanan ruh. Seperti yang teman-teman tahu secara garis besar, perjalanan ruh kita manusia ini itu dimulai dari alam ruh. Kemudian ada alam rahim ya kita bilangnya rahim atau sebentar ya. Yang kedua adalah alam rahim, kemudian yang ketiga adalah alam dunia, yang keempat adalah alam barzah, dan yang kelima adalah kehidupan akhirat. Jadi kalau secara garis besar kita akan membahas 5 hal ini. Perjalanan roh itu melewati tahapan 5 kehidupan. Ternyata perjalanan kita panjang sekali dan kita saat ini sudah ada di pertengahan. Kita saat ini sudah ada di alam dunia. Mari menjelaskan satu persatu secara ringkas teman-teman semua. Jadi manusia ini kita nggak tiba-tiba ada di dunia seperti yang teman-teman tahu. Pertama kali kita berada di alam ruh. Alam ruh ini apa? Alam ruh ini dia adalah fase pertama kehidupan manusia. Di sini manusia berasal dari alam ruh ini. Jadi di alam ruh ini manusia-manusia biasanya akan menunggu panggilan dari Allah SWT untuk nantinya ditempatkan di jasad yang Allah sediakan. Kemudian ketika Allah akan membawa ruh ini untuk dimasukkan ke dalam jasad manusia, baru Allah akan bertanya kepada setiap ruh. Allah memberikan pertanyaan kepada setiap ruh, pada ruh-ruh kita. Apa pertanyaannya? Alastu birabbikum. Apakah kalian bersaksi bahwa aku ini Tuhanmu, kata Allah SWT. Kemudian kita menjawab, bala syahidina. Benar ya Tuhanku, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Jadi dari alam ruh kita sudah bersaksi, engkaulah Tuhan kami ya Allah. Sehingga nanti persaksian itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ketika kita sudah mengatakan bahwa iya ya Allah, kamu Tuhanku ya Allah, yang bermakna Engkau Tuhanku ya Allah, tempat kami menyembah, tempat kami mohon pertolongan, tempat kami kembali ya Allah. Itu konsekuensi dari kalimat Engkau itu Tuhanku ya Allah. Itu bermakna dalam segala fase kehidupan, khususnya di kehidupan dunia, Engkau adalah Tuhanku, itu nanti akan diikuti dengan bukti-bukti, yaitu ketaatan, bukti beribadah kepada Allah SWT, dan sebagainya. Dan persaksian kita itu akan dimintain pertanggungjawabannya nanti di hari akhir. Karena itu tidak hanya persaksian, tapi itu juga berupa sumpah. Jadi roh kita ini sudah bersumpah kepada Allah, Engkau itu Tuhan kami ya Allah. Nah setelah kita sudah bersumpah, sudah bersaksi seperti itu di alam roh, barulah kemudian roh itu dimasukkan ke dalam jasad yang sudah Allah tentukan. Jadi jasad itu sudah Allah tentukan. Di alam roh, manusia semuanya sama. Nggak ada yang lebih baik dari siapapun, nggak ada. Nggak ada perbedaan tingginya, besarnya, warna kulit, nggak ada. Semuanya sama. Nah, setelah kita bersaksi, kita bersumpah di hadapan Allah bahwa Allah adalah Tuhan kita dan Allah masukkan kita ke dalam jasad. Nah, nanti setelah dari alam ruh itu akan masuk ke dalam alam kandungan, ya, alam kandungan. Ya, tadi kan mau bilangnya alam dunia ya, tapi alam dunia yang sebenarnya itu ya pertama kali kita masuknya ke dalam alam kandungan. Ini proses awal sebelum lahirnya kita, gitu ya. Nah, dalam proses ini seperti yang teman-teman tahu, alam kandungan maka berproses. Nanti Mbak akan jelaskan di akhir tentang bagaimana pentingnya kita mempersiapkan masuk ke alam berikutnya, masuk ke alam berikutnya. Jadi ketika sudah dari alam roh masuk ke alam dunia itu dimaknai dengan awalnya kita masuk ke alam kandungan dulu. Dalam proses ini ya bermula seperti yang teman-teman tahu, mulai dari ovum ya, dibuahi oleh sperma, kemudian janin itu menempel di dinding rahim, dan seterusnya, sehingga manusia mengalami beberapa proses di dalam alam kandungan yang masing-masing prosesnya dilalui selama 40 hari. 40 hari pertama terbuat dari nutfah atau terbuat dari cairan. Apa itu nutfah? Bentuk awal dari bersatunya sperma dengan ovum. 40 hari kedua manusia berbentuk alaqah. Apa itu? Nutfah yang menempel dalam dinding rahim. 40 hari kemudian manusia berbentuk berbentuk awal manusia, tapi belum punya nyawa ya, masih berbentuk awal manusia. Seperti yang teman-teman lihat lah, kalau teman-teman lihat di YouTube tuh ada perkembangan janin dalam perut, itu sesekali kita boleh lihat juga supaya kita lihat perkembangan kita dari yang lemah nggak bisa apa-apa akhirnya jadi seperti ini. Biasanya kalau sama anak-anak rumah kita suka bercanda, anak-anak bilang
Uma, kita ini kan dari satu titik ya Uma di dalam rahim ya, kemudian jadi terus berkembang gitu. Ya, jadi proses ini kurang lebih berjalan selama 120 hari di dalam kandungan, yaitu sekitar 3 bulan. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh tadi. Ruhnya masuk ke dalam jasad nanti setelah sekitar 3 bulanan atau kurang lebih 120 hari setelah proses tadi yang sudah Uma jelaskan. Barulah ruh itu ditiupkan ke dalam jasad manusia. Teman-teman lihat dalam surat Shad ayat 72. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahum sajidin. Yang artinya apabila Allah atau aku Allah ya sempurnakan kejadiannya, maka Allah tiupkan ruh ciptaanku kepadanya. Allah tiupkan ruh atau tiupkan ciptaannya Allah kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Jadi pada saat berusia 120 hari atau berusia sekitar 3 bulan itulah kemudian ditiupkan ruh. Maka akhirnya terus berkembang sampai usia 9 bulan 10 hari seperti yang sudah kita tahu. Baru setelah itulah kita menjadi fisik yang sempurna, baru dilahirkan ke dunia. Nah, masuk ke dunia. Ya, tadi alam ruh, terus alam dunia itu termasuk di dalamnya ada alam kandungan. Nah, sekarang kita bahas tentang betul-betul alam dunia. Alam dunia yang sekarang kita jalani ini, teman-teman semua, ini adalah pertengahan dari fase-fase yang sudah tadi Uma sebutkan, dari alam ruh, alam dunia, ya, kemudian alam barzah, kemudian atau alam kubur, kemudian hari kiamat. Jadi kita ini sudah berada dalam pertengahan. Atau kalau kita mau bagi lagi secara rinci, alam ruh, alam kandungan, alam dunia, alam barzah, alam kubur, hari kiamat. Kita ini ada di pertengahan, yaitu pertengahan dari 5 fase kehidupan manusia. Nah, disinilah yang perlu diusahakan oleh diri kita sendiri, karena di dalam kehidupan dunia ini Allah membebaskan kita para manusia untuk memilih apa saja yang mau kita lakukan. Allah membebaskan kita untuk memilih apa saja. Jadi di alam dunia inilah barulah kita mendapatkan kewajiban untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman ingat, teman-teman itu berikrar lagi loh. Ketika sholat teman-teman punya ikrarnya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya kan? Teman-teman berikrar, bersumpah lagi sama Allah dalam setiap hari. Uma menyampaikan ini nih nasihat buat Uma ya. Uma cuma mau mengatakan pada teman-teman semua, Uma juga orang yang banyak salah, banyak kurang, sering tergelincir gitu. Tapi semua apa yang Uma sampaikan ini nih nasihat buat Uma. Jadi di alam dunia ini, yang mana kita ini luar biasa perjuangannya. Kadang-kadang Allah uji dengan senang, kadang-kadang Allah uji dengan sedih, kadang-kadang Allah uji dengan sehat, kadang-kadang Allah uji dengan sakit. Em, di alam dunia ini, alam yang kita berjuang untuk masuk ke alam berikutnya dengan luar biasa. Dan dalam alam dunia kita berjanji setiap hari berikrar di sholat kita, sesungguhnya inna sholat, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu ya Allah. Namun dalam pelaksanaannya nggak mudah seperti yang teman-teman ketahui. Ada masa manusia ini taat luar biasa, kita kehidupannya tenang. Sebagian dari kita, dari antara ratusan orang ini, ada yang hidupnya saat ini lagi tenang dan baik-baik aja. Ada saat ini hidupannya lagi nggak baik-baik aja gitu. Orang yang lagi nggak baik-baik aja itu terbagi. Ada orang yang justru ketika dia lagi sedih, dia bisa lebih dekat sama Allah. Ada juga yang justru ketika dia lagi sedih, dia jadi marah sama Allah dan ninggalin Allah gitu. Macam-macam kehidupan manusia hiruk-pikuk dunia ini. Tapi yang jelas kita berikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan dijadikan alam dunia ini wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau nggak salah itu surah Adzariyat ayat 59. Nanti teman-teman lihat lagi Qur'annya. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Jadi di alam dunia ini ibadah jangan diartikan sempit teman-teman semua. Ibadah bukan hanya sekedar sholat, puasa, mengaji, nggak begitu. Tapi apa-apa yang ketika kita lakukan Allah ridho itu adalah ibadah. Misalnya, maka sebelum kita melakukan aktivitas apapun, berhenti sejenak dan berpikir, Allah ridho nggak? Ini bagian dari ibadah nggak? Gitu. Jadi kalau ini nasihat buat umat, sebelum kita bicara, berhenti sejenak dan berpikir, Allah ridho nggak ya kalau saya ngomong kayak gini gitu? Allah kira-kira senang nggak ya kalau saya ngomong begini? Allah kalau saya buat begini Allah senang nggak ya? Kalau saya ambil keputusan ini Allah senang nggak ya? Gitu. Itu juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap aktivitas kehidupan kita ini adalah ibadah. Tidur itu akan jadi ibadah tergantung niatnya.
Kalau niatnya adalah tidur untuk badan kuat supaya besok bisa ngafalin Quran lagi, bisa kerja, mencari nafkah lagi, bisa nuntut ilmu lagi. Tidurnya, sepanjang tidurnya bagian dari ibadah. Semuanya dari niat. Contoh, mandi itu bisa jadi ibadah ya, jika ada niatnya untuk mensucikan akan jadi suci, atau jadi mandi biasa aja tergantung niat gitu. Jadi segala sesuatunya kembali kepada niat. Ketika kita melakukan sesuatu niatnya adalah untuk mencari ridhonya Allah atau untuk membuat Allah senang, maka itu bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Jadi dalam kehidupan dunia ini um, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, manusia-manusia tergelincir. Tapi semua manusia pasti tergelincir. Semua Bani Adam itu berbuat dosa. Kalau nggak berbuat dosa, maka Allah akan ciptakan makhluk lain yang berbuat dosa. Emang fitrahnya manusia itu berbuat dosa. Tapi bukan masalah dosanya. Setelah dosa itu dia ngapain? Itu yang paling penting. Seperti surah, Oma lupa surahnya tapi bunyinya apa ya? Uma lupa ayatnya tapi bunyinya adalah wahai orang-orang yang telah melampaui batas. Ya ayyuhalladzina, kalau ada yang ingat ayatnya tolong dikasih tahu ke Umayyah. Wahai orang-orang yang telah melampaui batas, jangan berputus asa dari rahmat Allah karena Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kita cari dulu ayatnya biar teman-teman nanti bisa bisa ini. Sebentar. Ada yang tahu ayatnya? قل Ini يا ayat أيها الذين أسرفوا على Qul أنفسهم. Naam. Itu ayat berapa, Ustaz Rian? Qul ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ada yang tahu itu ayat berapa? Nanti dikasih tahu di forum chat supaya teman-teman nanti bisa bisa lihat lagi di forum chatnya. Jadi dari ayat itu, kenapa disebutkan ayat ini? Karena sebenarnya banyak sekali dari kita yang merasa putus asa. Apa arti dari ayat ini? Wahai orang-orang yang telah melampaui batas, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Karena kita ini manusia. Kadang-kadang kalau kita udah buat dosa atau berbuat terlalu jauh, teman-teman semua, kita ngerasa nggak percaya diri gitu. Kita ngerasa nggak percaya diri untuk kembali lagi kepada Allah. Atau bahasa kitanya kita akan mengatakan, sudahlah, sudah terlanjur nakal, nakal aja sekalian. Sudah terlanjur rusak, rusak aja sekalian. Udah terlanjur hancur, hancurin aja sekalian. Nah, Allah menyebutkan jangan pernah berputus asa dari semua itu. Jangan pernah berputus asa dari kasih sayangnya Allah. Allah mengampuni semua apa-apa yang telah engkau lakukan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi dalam kehidupan dunia ini kita struggle teman-teman semua. Untuk jadi orang taat itu nggak mudah. Kita struggle dalam menjalankan ketaatan kita tiap hari. Untuk bisa istiqomah bersama dengan Quran ini seperti teman-teman itu nggak mudah. Bahkan teman-teman berada dalam lingkungan Quran itu nggak mudah. Kadang-kadang hati kita lagi rapuh, hati kita lagi nggak baik-baik aja. Kadang-kadang uh, hawa nafsu yang diturutkan dan sebagainya itu nggak mudah. Jadi alam dunia ini alam yang penuh dengan perjuangan, ya. Alam yang penuh dengan perjuangan. Kemudian alam berikutnya kita masuk ke alam barzah. Tadi mau bilangnya alam barzah, kemudian alam akhirat. Alam barzah itu apa sih? Setelah di dunia yang sudah hiruk pikuk ini, dengan kesedihan, dengan air mata, dengan kebahagiaan, dengan berbagai macam cerita di dalamnya. Setelah itu ujung-ujungnya semuanya nanti akan kembali ke alam barzah. Alam barzah itu apa? Alam kubur. Ya, alam di mana manusia ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka meninggal dunia. Di alam inilah kemudian manusia akan menunggu hadirnya hari kiamat yang kemudian nanti akan ditentukan kedudukan mereka di alam akhirat. Jadi di dalam kubur itu ya nanti mereka mulai akan merasakan, teman-teman pernah dengar kan, alam kubur itu ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Tergantung tergantung apa yang sudah dilakukan selama di dunia. Dan di alam kubur, gambaran secara sedikitnya adalah ada yang namanya malaikat penjaga kubur. Siapa malaikat penjaga kubur? Ada munkar dan ada nakir. Malaikat penjaga kubur ini nanti akan bertanya beberapa soal kepada manusia tentang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanannya kepada Rasul, gimana dulu dia menjalankan kehidupan di dunia. Dan pertanyaan ini nggak bisa dijawab dengan akal pikiran teman-teman semua. Karena pertanyaan ini itu hanya bisa dijawab oleh orang-orang, ya tergantung ketika dia patuh kepada Allah dia bisa jawab. Ketika dia nggak patuh sama Allah, dia nggak bisa jawab. Gitu. Jadi bukan bukan pertanyaan yang bisa dijawab dengan akal pikiran. Itu di alam barzah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut alam barzah, tapi mau bahas dulu secara keseluruhan. Setelah nanti di alam barzah, ini alam yang ditakutin oleh semua orang, khususnya Sayyidina Utsman bin Affan. Ada satu kisah di mana beliau datang ke satu kubur, kemudian beliau nangis sangat
keras. Kemudian para sahabat-sahabat bertanya, kenapa Sayyidina Utsman, kau menangis sangat keras seperti ini? Kata Sayyidina Utsman, ini adalah tempat pertama kali nih di alam kubur ini yang nanti akan menentukan kehidupan berikutnya. Maksudnya kehidupan di alam akhirat. Kalau di alam ini, di alam kubur ini baik, selamat, kehidupannya selamat. Tapi kalau di alam kubur ini nggak selamat, nanti kehidupannya jauh lebih susah. Makanya Sayyidina Utsman sangat ketakutan dan ketika berada di kubur, ya di kuburan gitu ya, berziarah kubur, maka beliau menangis terseduh-seduh yang membuat para sahabat-sahabat terkejut dengan tangisannya Sayyidina Utsman karena Sayyidina Utsman sangat takut dengan alam kubur. Alam kubur ini nggak bisa didengar oleh manusia, tapi jeritannya itu didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti dikisahkan Nabi Muhammad SAW pernah mendengar siksa kubur, ya. Orang yang menjerit-jerit yang dihukum di dalam kubur. Jadi di dalam kubur sudah ada siksaannya teman-teman semua. Kenapa? Ada dua perbuatan yang dilakukan oleh orang yang didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama adalah dia tidak bersuci atau tidak membersihkan diri setelah buang hajat, gitu ya. Kemudian yang kedua dia namimah atau adu domba. Adu domba ini dosa lisan. Dosa lisan ini banyak sekali bahayanya. Salah satunya adu domba. Bagaimana membuat satu orang bermusuhan dengan orang yang lain, gimana menyebarkan berita-berita bohong sehingga satu orang membenci orang yang lain, itu mendapatkan siksa kubur yang sangat dahsyat yang didengar suaranya oleh Nabi Muhammad SAW ketika itu. Masuk berikutnya teman-teman semua, alam berikutnya adalah alam akhirat. Inilah pemberhentian terakhir dari perjalanan panjang kehidupan manusia. Pada alam akhirat ini, kemudian nanti manusia akan diaudit seluruhnya. Ya, seluruh amal kebaikannya, seluruh amal keburukannya diaudit, dihitung, diperiksa. Nah, nanti hasil timbangannya ini kemudian akan menentukan tempatnya di akhirat. Gitu. Nah, saat ini teman-teman semua, setelah teman-teman tahu mengenai berbagai macam alam-alam tadi, teman-teman lihat dalam surah Al-Mu'min ayat 11, ini sebagai penguat saja bahwa penjelasan mengenai alam-alam yang akan dan sudah kita jalani ini. Ada kalimat di sini teman-teman semua. Teman-teman lihat ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Al-Mu'min ayat 11. Qalu Rabbana amattana thnataini, ya, kemudian wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidunubina fahal ila khurujim min sabil. Dalam surah Al-Mu'min ayat ke-11 ini menginformasikan bahwa alam-alam tadi itu pasti kita akan jalani. Ada arti dari ayat yang Oma baca adalah, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan Engkau menghidupkan kami 2 kali. Apa maksudnya ini teman-teman semua? Maksudnya adalah kematian pertama, berbagai macam penafsiran dari para mufasir, beberapa di antaranya adalah kematian pertama itu adalah ketika dalam bentuk nutfah, air mani, kemudian segumpal darah atau alaqah, kemudian ada mudghah, ya, daging. Kemudian selanjutnya adalah dihidupkan dalam rahim. Dalam rahim kita hidup, lalu dimatikan lagi setelah kita hidup di dunia, kita mati lagi, lalu dihidupkan lagi pada hari kiamat. Itu makna dari ayat tadi. Kita dimatikan 2 kali, dihidupkan 2 kali. Berikutnya teman-teman semua, setelah kita memahami, jadi kita tahu bahwa kita sudah pernah, kita mati 2 kali, kita akan hidup 2 kali, gitu ya. Mati ketika sebelum berada dalam kandungan, ya. Kemudian kita dihidupkan oleh Allah SWT di alam dunia, mati lagi, meninggal dunia, mati lagi, dan dihidupkan lagi di hari akhir. Itu yang dimaksud dengan kita mati 2 kali dan hidup 2 kali di dalam surah Al-Mu'min tadi yang mau baca ayat ke-11. Begitu ya teman-teman semua. Jadi setelah kita tahu ternyata banyak hal yang akan kita jalani, maka pertanyaannya, kalau begitu sekarang kita di pertengahan pertengahan alam ini, pertengahan kehidupan kita, maka apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita bisa lakukan? Kalau kita tahu kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mati. Kita akan mengalami kematian yang kedua nanti. Nggak tahu kapan waktunya. Kematian kan nggak mesti berusia tua gitu ya. Kematian bisa terjadi kapanpun. Di Mesir, Rumah sekarang tinggal di Mesir, itu kecelakaan sering sekali terjadi, hampir tiap hari, dan orang mati di jalan itu banyak gitu. Jadi kematian bisa kapanpun. Sekarang pertanyaannya, setelah kita sudah tahu perjalanan ruh yang sangat panjang itu, dan kita tahu kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mati, maka kemudian apa yang kita bisa lakukan?
Seperti yang teman-teman tahu, Umar sekedar mengingatkan kembali untuk diri rumah dan kita semua. Rasulullah SAW mengingatkan ada 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu muda sebelum datang waktu tua. Waktu muda nih teman-teman semua. Waktu muda ini ngapain aja? Waktu muda ini waktu golden age ya, waktu usia emas. Ibadah paling sempurna, menuntut ilmu paling sempurna, bekerja paling sempurna, semuanya ada di masa muda. Jadi nanti Allah akan tanya, ya, maksudnya nanti akan Allah meminta kita, Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk memanfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama adalah waktu muda. Waktu muda ini menentukan nanti di masa tuamu seperti apa, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Kalau sakit udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi ketika kita masih sehat seperti ini, maka apa yang engkau lakukan di masa sehatmu ini? Kemudian yang ketiga, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Sekarang kita lagi ada, kita bisa makan, kita punya tempat tinggal yang baik. Dalam keadaan yang lapang seperti ini, kita ngapain aja? Kemudian masa luangmu sebelum masa sibukmu. Kita ada waktu sekarang, kenapa nggak baca Quran? Kita ada waktu sekarang, kenapa nggak menuntut ilmu? Kita ada waktu sekarang, kenapa nggak perbaiki diri gitu? Kemudian hidupmu sebelum datang kematianmu. Jadi Rasulullah ingatkan, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Cukuplah kematian-kematian itu menjadi peringatan yang berharga untuk kita. Jadi nasihat terbaik dalam kehidupan kita ini adalah kematian. Itu sebabnya kenapa kalau ada orang meninggal, teman-teman baik untuk takziah atau ziarah kubur, salah satunya adalah untuk diri kita sendiri, mengingatkan diri kita akan kematian. Uma teringat beberapa tahun lalu sebelum Uma ke Mesir, Uma datang dapat kabar guru ngaji Uma yang pertama kali meninggal dunia. Uma lihat jasadnya, terus Uma lihat indah sekali ya. Teman-teman harus iri loh dengan kematian orang yang kalau dia meninggal, masjid rame, mensolatkan dia, orang rame menghantarkan dia ke kubur. Teman-teman harus iri dan teman-teman harus berpikir, kalau saya mati kira-kira kayak gini nggak ya? Orang mensolati saya sebanyak ini nggak ya? Orang ngantarin ke kubur saya sebegininya nggak ya gitu. Nah itu tergantung dari amalan teman-teman. Ya, kalau ketika teman-teman banyak berbuat amal saleh, maka akan di penghujung kehidupan kita akan banyak orang yang akan merasa kehilangan, kemudian akan mensolatkan dan sebagainya. Begitu teman-teman semua. Berikutnya yang ingin Umar sampaikan adalah nasihat buat diri Umar sendiri. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah memegang pundaknya Ibnu Umar dan kemudian berkata, hiduplah kalian di dunia seperti seakan-akan kalian ini orang asing. Teman-teman, kalau teman-teman pergi ke negara lain atau pergi ke kota lain, teman-teman ngerasa asing, teman-teman nggak betah lama-lama di situ. Teman-teman menikmati ya beberapa hari menikmati, tapi nggak betah, pengen buru-buru pulang, ya kan? Gimana caranya biar bisa pulang? Maka dari Ibnu Umar, dia berkata Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada beliau, hiduplah di dunia seakan-akan seperti orang asing. Jadi kalau orang asing tuh dia nggak akan ngambil pusing gitu, maksudnya dia nggak terlalu betah berlama-lama di situ. Kemudian Ibnu Umar melanjutkan lagi, kata Rasulullah, jika engkau berada di petang hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Maksudnya jangan suka nunda-nunda. Jika engkau berada di pagi hari, jangan tunggu sampai petang. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu dan manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang matimu. Jangan suka nunda-nunda. Kita nggak ada Ramadan nih. Kan semua dari kita punya resolusi, teman-teman semua. Teman-teman punya resolusi apa? Misalnya teman-teman, sebentar ya teman-teman ya, mau ngecek Sulaiman sebentar. Jadi ba'da Ramadan kita semua ini punya resolusi. Teman-teman silahkan membuat resolusinya masing-masing, ibadah yang lebih baik dari sebelumnya. Ada beberapa teman yang mengatakan ba'da Ramadan saya memulai puasa Daud misalnya. Ada yang ba'da Ramadan saya memulai tahajud setiap hari, ada yang mulai ba'da Ramadan. Jadi ada amalan yang pada akhirnya dia tambahkan dan berbeda dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Kalau ada yang nanya bagaimana, apa ciri-ciri Ramadan kita diterima oleh Allah SWT, ciri-cirinya adalah bahwa kita continue dengan amalan-amalan itu, seperti yang sudah kita bahas di pekan-pekan berikut sebelumnya. Begitu teman-teman semua. Nah, tadi Mas sedikit bahas mengenai orang asing. Orang asing pengembara itu ciri-cirinya apa sih? Pertama, orang asing yang tinggal di negeri yang asing, itu kayak gimana sih ciri-cirinya? Pertama, hatinya nggak akan tergantung pada dunia. Hatinya nggak akan tergantung. Kita, teman-teman berasal dari kampung, teman-teman pergi ke satu negara, satu negeri, hati teman-teman nggak bergantung ke kota itu gitu ya. Ya. Berikutnya, teman-teman semua, mukim di dunia hanya untuk menyiapkan bekal menuju ke kampung akhirat. Jadi teman-teman tinggal di dunia ini, Uma sempat cerita sama teman-teman beberapa pekan yang lalu, Uma datang, itu orang yang paling Uma cemburu dalam kehidupan Uma. Yang kemarin Uma pernah cerita sama teman-teman semua, bapak tua, dia nggak dikasih anak sama Allah SWT, mungkin umurnya 70 sampai 80 tahun, tapi hidupnya digunakan untuk
mengabdi keseluruhannya di jalan Allah SWT. Beliau memberikan harta, ilmu, tenaga, waktunya untuk mengurusi umat. Beliau punya satu gedung mungkin 9 lantai yang isinya lantai paling bawah memberikan makanan untuk ribuan orang setiap harinya, isinya kedua untuk anak-anak yang kanker, pengungsi Gaza, kemudian orang-orang yang tuli, yang bisu, kemudian mereka bisa mereka menghafalkan Quran. Hidupnya setiap hari berinteraksi sama mereka. Beliau kerja sebagai seorang pembisnis dan membiayai semuanya. Jadi dari semua orang, Umar sangat iri dengan beliau. Artinya apa? Beliau betul-betul menyiapkan dunianya ini untuk menjadi bekal menuju ke kampung akhirat. Jadi kita teman-teman, mungkin kita belum bisa sama seperti beliau. Mungkin secara ekonomi kita belum bisa, secara ilmu belum bisa. Lakukan apa yang teman-teman bisa sebagai khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Dengan apapun, dengan ilmu, dengan tenaga. Di Mesir ini atau di Indonesia juga pasti banyak anak-anak mahasiswa nggak punya uang banyak gitu. Secara keilmuan ada ilmu tapi belum ilmu yang tinggi tentu saja. Apa yang mereka lakukan? Salah satunya gitu ya, kadang-kadang mengajar juga. Apa yang dilakukan? Banyak yang jadi volunteers, relawan ya, relawan gitu, membantu para pengungsi-pengungsi Palestina yang ada di Mesir ini misalnya. Jadi apapun lakukan karena mukim di dunia, tinggal di dunia untuk menyiapkan bekal menuju ke kampung akhirat. Orang yang asing tinggal di negeri yang asing itu apa? Mereka nggak pernah bersaing, teman-teman, ini penting banget. Mereka nggak pernah bersaing di antara orang-orang asing tadi. Siapa orang asing tadi? Para penggila dunia. Nggak bersaing dengan itu. Jadi orang-orang yang merasa dirinya pengembara nggak akan pernah bersaing dengan orang-orang asing ya. Dan kemudian nggak pernah gelisah. Nggak pernah gelisah ketika ada yang mendapatkan dunia. Nggak ada iri, hasad, dengki ketika ngeliat orang. Wah, nggak ada. Itulah jiwa pengembara, jiwa orang-orang asing. Maka Hasan Al-Basri mengatakan seorang mukmin di dunia seperti orang asing. Nggak pernah gelisah terhadap orang yang mendapatkan dunia. Nggak pernah saling berlomba dengan para penggila dunia. Penggila dunia punya urusannya sendiri, dan orang asing pun punya urusannya sendiri. Kalau Uma boleh cerita sama teman-teman semua di kampus Uma, karena kebetulan Uma kuliahnya di Azhar, jadi Uma banyak cerita karena ini yang Uma paham. Di Azhar itu ada Grand Sheikh namanya, kayak rektornya lah, petingginya gitu. Apa beliau ini orang yang dikenali oleh seluruh dunia, ulama yang sangat dihormati. Tapi apa cita-cita beliau? Cita-cita beliau adalah nanti kalau udah selesai dari bertugas, saya mau pulang ke kampung, mau jadi guru ngaji, membersamai anak-anak untuk menghafalkan Al-Quran. Itu cita-cita beliau. Jadi kehidupan beliau, kata beliau, maunya kayak gitu, hidup tenang bersama dengan Quran. Gitu. Begitulah teman-teman, itulah ciri-ciri dari sang pengembara ya, yang di dunia ini, yang kemudian paham bahwa kita berada dalam pertengahan, setelah ini akan mati, setelah ini masuk alam kubur, setelah itu masuk ke dalam akhirat, akhirat pun masih panjang, masih ada padang mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, sirat, sampai surga dan neraka. Maka kita sekarang yang masih berada di dunia ini, maka menjadilah seorang pengembara itu. Karena kalau nggak jadi seorang pengembara, kita akan merasa bahwa apapun kita lakukan untuk mendapatkan dunia ini. Apapun kita lakukan untuk mendapatkan uang, apapun kita lakukan untuk mendapatkan popularitas, apapun kita lakukan untuk mendapatkan jabatan, itu dari para penggila dunia. Ini nasihat buat umat dan nasihat untuk kita semua, teman-teman semua. Ya, ada satu kisah yang mungkin umat bisa cerita sama teman-teman semua dari seorang ulama di zaman dulu ya. Ulama ini pernah bertanya pada seseorang, kamu umurnya berapa? Sudah berapa tahun kamu lewati kehidupan ini? Oh, umurku 60 tahun, kata orang tersebut. Kemudian sang ulama ini tanya, selama 60 tahun engkau sedang berjalan menuju kepada Tuhanmu, dan sebentar lagi engkau akan sampai. Kemudian orang ini menjawab, segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian ulama ini bertanya lagi, kau paham tidak dengan kalimat yang engkau katakan itu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semuanya dari Allah, kembali lagi kepada Allah. Paham nggak dengan kalimat yang dibacakan itu? Kemudian ulama ini mengatakan, tahu nggak makna yang kau selalu katakan ini? Aku itu dari Allah dan kembali kepada Allah. Maknanya adalah, sesungguhnya, kata sang ulama, kita ini adalah hamba Allah dan akan kembali kepada Allah SWT. Siapa saja para manusia mengetahui bahwa Allah SWT itu memiliki hamba dan akan kembali kepadanya, maka manusia itu pasti paham bahwa kehidupan ini akan berakhir. Kalau kita tahu kehidupan akan berakhir, tentu kita tahu bahwa kita akan ditanya. Dan kalau kita tahu bahwa kita akan ditanya, tentu kita akan mempersiapkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ada, pertanyaan yang akan ditanyakan nanti. Itu jadi maksudnya apa? Mempersiapkan pertanyaan, nanti di hari akhir Allah akan nanya macam-macam, jadi persiapkan. Allah akan tanya, kamu melakukan ini di sini, kamu melakukan itu di situ, kenapa kamu melakukan ini, kenapa, dan sebagainya. Jadi persiapkan jawaban-jawaban itu.
Maka sang ulama melanjutkan lagi, hendaklah kamu beramal baik di sisa usiamu. Sekarang ini setiap kali teman-teman ulang tahun, bukan bertambah usia, tapi berkurangnya usia. Hendaklah beramal baik di sisa-sisa usiamu, maka dengan begitu Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu yang telah ada, yang terdahulu, yang telah kau bangun, yang telah kau buat. Maka nasihat buat Uma dan kita semua, teman-teman semua, uh, Ibnu Umar memberikan nasihat, ya, jangan berpanjang angan-angan, ya, jangan panjang angan-angannya. Maksudnya apa? Jangan suka nunda-nunda kebaikan. Sekarang kalau teman-teman punya kebaikan, bersegera dalam perbuatan kebaikan itu. Begitulah teman-teman semua, mungkin itu saja yang ingin Uma sampaikan. Alhamdulillah, review sedikit, tadi kita sudah bahas mengenai berbagai macam alam. Kita sudah berada dalam alam ruh, di mana Allah meminta perjanjian dari kita, Allah minta sumpah dari kita, kita mengatakan, Allah engkau Tuhan aku ya Allah. Nanti akan dibuktikan pada saat alam dunia. Allah melakukan itu supaya nanti kita nggak menuntut Allah di hari akhir, ya, karena kita sudah berjanji dan Allah akan minta janji kita itu. Maka kalau disebut sebagai orang yang mendapati janji, termasuk orang yang mendapati janji dengan janji di alam roh kita itu. Kemudian masuk ke dalam alam rahim. Alam rahim di mana Allah akan meniupkan ruh kita setelah 120 hari, kemudian kita berkembang. Tapi kalau kita pikir-pikir teman-teman semua, ingat nggak, teman-teman sadari nggak, di alam ruh kita ngerasa kita nggak butuh apa-apa tuh gitu. Tapi ternyata sampai di alam ruh kita nggak butuh apa-apa di alam kandungan. Setelah di alam kandungan ternyata kita butuh plasenta misalnya. Ketika di dalam alam kandungan kita ngerasa kita nggak butuh tuh yang namanya kaki, tangan, nggak butuh. Memang di saat itu kita nggak butuh. Tapi ternyata kita butuh di alam dunia. Kita butuh kaki, tangan yang sempurna. Sekarang nih di alam dunia kita ngerasa kita nggak butuh tuh, ya, semua pertolongan dari akhir karena kita nggak berada di alam itu. Tapi nanti ketika di hari akhir atau di alam kubur kita butuh itu. Jadi belajar dari pengalaman-pengalaman sebelum-sebelumnya yang di berbagai macam alam itu, kita tahu kadang-kadang karena kita nggak ngalamin, kita nggak ngerasa butuh. Tapi sudah dijelaskan oleh banyak Quran dan Sunnah bahwa apa-apa yang akan kita alami nanti di alam barzah ataupun di alam hari akhir. Ingat teman-teman semua, setelah alam barzah masuknya ke padang mahsyar. Padang mahsyar itu apa sih? Padang mahsyar itu dalam keadaan kita semua berada di tanah yang datar dan semuanya tidak berpakaian. Kemudian ada yang nanya, sibuk kita nggak dengan aurat yang lain-lain? Nggak ada waktu untuk sibuk dengan aurat yang lain-lain. Karena semuanya fokus untuk menanti apa yang akan Allah berikan kepada kita gitu. Balasan Allah itu apa? Gitu. Jadi kita dalam keadaan yang nggak berpakaian, kemudian matahari diletakkan di atas kepala kita ditenggelamkan dengan keringat kita masing-masing sesuai dengan dosa teman-teman atau dosa kita. Dan kemudian kita mencari pertolongan ke berbagai macam nabi. Nggak ada yang nabi yang tolong kecuali Nabi Muhammad SAW yang kemudian memberikan air minum dari telaga Kautsar. Siapa yang minum dari telaga Kautsar itu maka tidak akan haus selama-lamanya. Jadi di padang mahsyar barulah dari situ nanti masuk ke rangkaian perjalanan berikutnya. Begitu teman-teman semua, mudah-mudahan secara global hari ini sudah mendapat gambarannya. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Jumat depan dengan tema-tema yang berbeda. Dan insya Allah sebelum nanti akan ada ceramah dari ustadz-ustadz kita, teman-teman kita yang saat ini sedang menempuh studinya di Mesir maupun di Jordan. Minggu depan insya Allah ada teman-teman kita, guru-guru kita, karena kita live dari Jordan, dari Mesir, dari Indonesia. Minggu depan sebelum akan ada yang ceramah lagi dengan tema-tema berbeda. Selamat Hari Lebaran walaupun terlambat mengucapkannya, dan selamat beraktivitas lagi teman-teman semua, dan fokus lagi untuk menjalankan berbagai macam kegiatan. Insya Allah minggu depan kita bahas tema yang lain.